Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Pandayu Utami. Nah, di sini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal lagi nih di sini. Oke, nah sekarang saya akan membawakan tema yaitu mengatur waktu belajar di masa pandemi. Nah, kenapa sih saya mengambil tema mengatur waktu belajar di masa pandemi? Karena di sini mengatur waktu belajar di masa pandemi itu sangat penting untuk kalian semua ketahui bagaimana sih caranya, bagaimana sih strateginya, bagaimana sih. Nah, bagaimananya itu sangat penting buat kalian agar apa? Agar nantinya kalian walaupun di rumah kalian tetap bisa produktif untuk dapat belajar, untuk dapat mencari-cari materi, untuk dapat menimba ilmu setidaknya gitu ya di dalam rumah. Jadi kalian bisa melaksanakan pembelajaran secara produktif di rumah walaupun kalian tidak ke sekolah. Jadi artinya walaupun di rumah kalian bisa menggali informasi materi pembelajaran dari mana saja, dan yang pastinya informasi ini sangat berguna bagi kalian apabila kalian ingin membuat keseharian kalian itu produktif untuk belajar di rumah. Bagaimana sih caranya? Nah, untuk itu mari kita simak materi berikut ini, oke? Oke, yang pertama mengatur waktu belajar. Nah, mengatur waktu belajar itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, mengatur waktu belajar adalah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi, mengatur waktu atau mengatur kegiatan, perencanaan atau mengatur proses waktu pembelajaran di dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi di sini kalian itu bertugas untuk menyusun, merencanakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kurun waktu, misalnya selama seminggu kalian merencanakan pembelajaran apa saja, seperti itu. Jadi itu yang namanya dinamakan mengatur waktu pembelajaran di masa pandemi, apalagi seperti sekarang ini ya teman-teman. Oke, lalu berikutnya apa sih manfaat mengatur waktu belajar di masa pandemi ini? Nah, yang pertama yaitu ada menjadi disiplin. Nah, kenapa sih kita bisa menjadi disiplin? Karena saat kita mengatur waktu belajar, pasti kan kita harus disiplin dengan apa yang kita atur ya, harus konsisten dengan dengan rencana-rencana yang kita buat. Nah, di situ akan melatih diri kita untuk secara disiplin untuk dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun tersebut. Jadi apa? Rasa disiplin itu akan tumbuh di dalam diri kita sendiri, seperti itu. Jadi adanya jadwal, adanya schedule yang kita tulis setiap hari gitu ya, apa kegiatannya. Jadi itu akan membuat kita disiplin untuk dapat mengikuti jadwal yang sudah kita susun tersebut. Oke, lalu yang kedua yaitu ada bertanggung jawab. Nah, di sini pastinya kalau misalnya kita udah menyusun jadwal pembelajaran, schedule atau misalnya kayak jadwal untuk kita belajar, pasti kan kita harus bertanggung jawab terhadap jadwal tersebut. Nah, di sini bertanggung jawab untuk apa? Untuk dapat melaksanakan jadwal tersebut, schedule tersebut sesuai dengan schedule yang telah kita buat. Nah, jadi di sini rasa tanggung jawab kita digali, rasa tanggung jawab kita dimunculkan di dalam arti ya gitu ya. Jadi kita menggali apa sih namanya, kemampuan kita untuk dapat tadi disiplin, terus juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita rencanakan atau kita sudah organizing gitu ya, sudah kita susun gitu. Nah, itu kita disiplin untuk dapat melaksanakannya, kita bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikannya, seperti itu. Nah, lalu yang di sini tugas tertata dengan rapi. Nah, di sini bagi teman-teman nih, misalnya nih yang punya PR gitu ya, misalnya ada PR dari guru, terus juga misalnya ada tugas dari guru, tugas kelompok atau tugas individu ya biasanya kalau misalnya tugas online itu. Nah, jadi di sini kalian diberikan tugas online oleh guru. Nah, di sini kalian nanti juga dapat nih menyusun tugas mana dulu nih yang deadline-nya harus dikumpulin lebih dekat gitu. Jadi tugas yang kalian buat itu istilahnya akan tersusun rapi, mana dulu yang mau dikerjakan, mana dulu yang nanti dulu, mana dulu yang sekiranya itu nanti masih lama dikumpulkan. Nah, jadi nanti kalian itu bisa mengorganisasi, bisa menyusun tugas gitu ya. Jadi tugas-tugas kalian itu tertata dengan rapi, istilahnya kalian tahu kapan harus mengerjakan tugas itu dan kapan kalian untuk
menyelesaikan tugas itu. Jadi tugas-tugas kalian yang sekiranya deadline-nya cepat gitu ya, deadline-nya harus besok gitu, nah itu harus segera kalian kerjakan. Nah itu harus kalian buat schedule ya, misalnya tugas matematika dikumpulkan hari Senin, tugas bahasa Indonesia dikumpulkan hari Rabu. Nah berarti kan matematika itu kan lebih dulu untuk dikumpulkan. Nah jadi kalian bisa menyusun strategi untuk menyesuaikan tugas matematika dulu, karena apa nih, tanggalnya segini harus dikumpulkan, sekian sekian sekian, seperti itu. Jadi membuat kalian itu tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugas gitu. Nantinya kalian juga bisa apa sih namanya, mengatur tugas-tugas yang lain. Jadi kalau misalnya tugas satu misalnya ya, karena kalau tugas itu biasanya satu muncul yang lainnya juga muncul, jadi istilahnya kita menghindari untuk penumpukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu ya. Jadi kalian bisa menyelesaikannya dengan cepat dan juga dengan benar gitu, jadi nggak terburu-buru seperti itu. Nah lalu yang berikutnya yaitu mempercepat semua urusan. Nah misalnya nih, mempercepat semua urusan, misalnya kan kalian di dalam rumah itu kan nggak cuma kegiatannya, nggak cuma belajar doang kan, pasti ada bantu-bantu orang tua gitu kan, atau enggak kalian bosen terus kalian bermain gitu kan, atau misalnya nih yang suka nonton drama Korea gitu kan, nah kalian nih di sini bisa nih kalian mempercepat semua urusan. Jadi kalau misalnya kalian tugas sudah selesai, tugas kalian sudah terorganisasi dengan baik, tugas kalian sudah tersusun dengan baik, sudah dikerjakan, nah kalian bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bikin kalian rileks, yang bikin kalian tenang, atau melaksanakan hobi-hobi kalian gitu, kayak misalnya tadi, misalnya kalian suka main game, atau kalian suka nonton drakor, atau misalnya kalian mau bantu-bantu orang tua, itu bisa banget kalau misalnya tugas kalian sudah selesai dikerjakan seperti itu. Jadi pengorganisasian atau menyusun tugas atau mengatur waktu kalian, waktu-waktu belajar kalian gitu, dapat kalian apa sih namanya, mengatur waktu belajar kalian itu bisa kalian pergunakan gitu ya, dengan sebagian seefektif mungkin dan seefisien mungkin, agar kalian itu dapat mengerjakan tugas yang lain gitu. Jadi kerjaan kalian itu di rumah gak cuma hanya belajar, tapi juga melakukan hobi kalian juga, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin dapat membantu orang tua kalian seperti itu. Oke, nah berikutnya ini bagaimana sih cara mengatur waktu belajar di masa pandemi. Nah, di sini ada nggak nih yang masih kesusahan kalau di masa pandemi ini, kalian sukanya masih tidur-tiduran, atau misalnya sukanya leyeh-leyeh, suka nggak semangat gitu ya. Nah, tapi tetap kalian harus belajar karena kewajiban pelajar itu adalah belajar. Nah, jadi di sini bagaimana sih caranya mengatur waktu belajar di masa pandemi gitu ya, biar kalian itu tetap semangat, biar kalian itu tetap terpacu untuk dapat melaksanakan pembelajaran di dalam rumah. Yang pertama tadi yaitu membuat jadwal harian yang sudah kita bilang tadi ya, yang sudah saya bilang tadi. Membuat jadwal harian, misalnya kalian belajar itu nggak harus lama-lama, nggak harus dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore, itu nggak perlu. Kalian belajar sehari cukup aja 3 jam atau 2 jam aja, yang penting masuk ke otak materi kalian itu. Jadi kalian buat jadwal harian untuk 2 jam belajar, atau 2 jam belajar dan 2 jam mengerjakan tugas, seperti itu. Jadi kalian bisa tetap rileks, bisa tetap apa sih namanya, mengatur waktu diri kalian gitu ya, me time kalian. Jadi kalian nggak terpaku dengan pembelajaran banget setiap hari, yang harus belajar itu percuma. Kalau misalnya waktu belajar kalian banyak tapi nggak masuk ke otak, itu sangat percuma banget. Nah jadi lebih baik kalian nggak apa-apa waktu belajar kalian sedikit, yang penting materi-materi tersebut masuk ke dalam otak kalian gitu ya, masuk, maksudnya istilahnya tuh kalian ngerti materinya, nggak apa-apa walaupun itu sedikit, durasi belajar kalian sedikit. Nah yang penting kalian ini buat jadwal harian kalian, misalnya buat jadwal harian satu hari kalian, misalnya kalau misalnya belajar itu masih pagi, itu masih rileks gitu ya, misalnya jam 7 kalian bangun, terus jam jam 7 sampai jam 9 itu kalian belajar sekaligus mengerjakan tugas-tugas yang dikerjakan gitu ya. Jadi belajar dan sekalian ngerjain tugas tuh jam 7 sampai jam 9. Nah, sisanya jam lain-lain lagi kalian bisa tuh apa tuh namanya, mengerjakan hobi-hobi kalian atau mengerjakan tugas-tugas rumah gitu. Kalian bisa banget seperti itu. Apalagi tapi kalau misalnya kalian belajar, misalnya kalian masih kelas online gitu atau apa gitu kan, pasti kelas online itu dari jam 7 sampai siang gitu ya, sepertinya seperti itu, sampai siang. Nah, di sini kalian bisa nih
di sela-sela waktu sela-sela waktu pembelajaran online, kalian bisa tuh sambil belajar juga, sambil sambil membaca-baca materi gitu. Jadi kalian itu apa sih namanya, belajar online itu nggak cuma hanya duduk ngeliatin guru gitu, enggak. Jadi kalian bisa langsung saling-saling belajar gitu ya, baca-baca atau apa. Terus atau enggak kalian saat guru menerangkan di via online gitu, kalian lebih memahami, lebih 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 apa sih namanya, lebih istilahnya fokus gitu ya, fokus. Jadi kalian belajarnya tuh nggak double-double. Saat kalian diterangin sama guru, ya udah itu kalian belajar. Saat kelas online kalian belajar, kalian apa sih namanya itu, apa, gali materi, terus kalian fokus. Nah itu bagus sekali. Jadi kalian nggak perlu apa sih namanya, ngulang-ngulang materi lagi, ngulang-ngulang materi yang tadi apa ya. Nah itu jangan banget. Karena apa? Karena nanti kalian malah takutnya pusing gitu ya. Jadi lebih baik kalian fokus satu kali tindakan gitu ya. Jadi kalian lebih lebih paham gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu menentukan prioritas. Nah, tadi dalam mengatur waktu belajar ya, manajemen waktu belajar, kita harus bisa menentukan prioritas. Nah, maksudnya yaitu ketika kalian di sini ya membuat skala prioritas. Jadi kayak misalnya salah satu menjadi prioritas sebagai pelajar yaitu dengan belajar. Nah, kalian harus mendapatkan belajar itu di pada skala prioritas teratas. Jadi kalau misalnya kalian nih diajak main atau diajak apa dengan teman-teman kalian, tapi kalian harus belajar. Nah, kalian harus mementingkan skala prioritas itu. Karena apa? Prioritas kalian itu yang utama adalah belajar gitu. Jadi kalau misalnya kalian misalnya masih diajak main atau masih diajak apa sih namanya, segala sesuatu yang mungkin itu di luar kata belajar, nah itu kalian bisa singkirkan terlebih dahulu, baru kalian belajar dulu. Baru tapi kalau misalnya kalian sudah belajar, nah kalian boleh tuh belajar, boleh tuh bermain, misalnya bermain game, bermain apa seperti itu, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga yaitu jangan menunda. Nah, di sini banyak banget teman-teman yang suka menunda pekerjaan rumah, PR biasanya, atau menunda pembelajaran gitu, menunda belajar. Akhirnya kalau udah ditunda-tunda, nanti saatnya ada yang datang ulangan atau UAS gitu, nanti kalian itu cenderung akan aduh menggali-gali materi lagi. Aduh apa sih ini, nggak tahu materinya, kalian belajar lagi. Padahal belajarnya itu biasanya SKS ya, sistem kebut semalam. Nah itu sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Materi yang kalian dapat itu tidak akan masuk ke otak. Karena apa? Terlalu terburu-buru gitu ya dalam pembelajaran, materinya tidak matang, jadi kalian nggak mengerti konsep materi tersebut. Jadi istilahnya jangan menunda-nunda apapun itu pembelajaran, dan belajar mengerjakan tugas itu harus ada di skala prioritas pertama gitu. Nah, lalu yaitu mengatur pola hidup sehat. Nah, di sini sangat dianjurkan apalagi di masa pandemi seperti ini. Pola hidup sehat itu harus nomor satu juga. Karena apa? Karena di sini kan kita di masa pandemi ya, pasti banyak virus atau banyak sesuatu yang mungkin dapat menyerang sistem imun kita. Untuk itu kita dianjurkan sekali untuk mengatur pola hidup sehat, atau misalnya Sabtu Minggu kita bisa olahraga gitu ya di dalam ruangan seperti itu, dan tetap patuhi protokol kesehatan seperti itu. Nah, lalu yang terakhir yaitu manfaatkan aplikasi belajar online. Nah, di sini banyak sekali nih, di era seperti ini banyak banget aplikasi media belajar online, kayak misalnya contoh Ruang Guru, Zenius, Kuiper, kayak gitu. Nah, itu bisa kalian gunakan, bisa kalian manfaatkan apabila kalian misalnya kurang mengerti tentang materi atau mengenai materi. Nah, kalian bisa pergunakan apa sih media-media tersebut untuk kalian belajar mandiri di rumah gitu. Karena itu memang katanya sih memang cukup ampuh gitu ya untuk mendongkrak nilai-nilai kalian, untuk mendongkrak ilmu pengetahuan dan materi-materi yang nggak kalian dapatkan di sekolah, tapi kalian dapatkan secara langsung dan kalian langsung mengerti di dalam aplikasi tersebut gitu. Oke. Ibu rasa cukup untuk materinya. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Nah, semoga kalian semua ini dapat mengatur waktu belajar kalian apalagi di masa pandemi seperti ini, dan kalian harus mengutamakan prioritas kalian sebagai pelajar yaitu belajar, dan juga jangan lupa untuk selalu membuat pola hidup sehat. Karena apa? Karena kita berada di zaman masih di masa pandemi seperti ini, harus menjaga sistem imun dan juga harus
Jangan lupa kewajibannya untuk belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.